Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 19 yang beranggotakan saya sendiri Anissa Bila Hasan, NIM 19174051145, dan teman saya Banatul Khomsah, NIM 19174051121. Di sini kami mendapatkan materi tentang konsep konstruktivisme volume 5 dan kerucut dengan mata kuliah MTK Geometri Pengukuran yang diampu oleh Ibu dosen Ifada Novikasari. Pendekatan konstruktivisme. Dalam pendekatan konstruktivistik ini menekankan bahwa pengetahuan adalah hasil konstruksi siswa melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungannya. Pendekatan ini secara radikal berbeda dengan pendekatan tradisional, di mana guru adalah seseorang yang selalu mengikuti jawabannya. Selanjutnya, limas. Limas adalah bangun ruang yang alasnya berbentuk segi banyak, segitiga, segi empat, atau segi lima, dan bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik. Unsur-unsur limas terdiri dari sisi bidang, rusuk, dan titik sudut jaring-jaring limas. Di bawah contoh gambarnya. Selanjutnya, rumus volume limas. Volume limas sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Di bawah contoh soal dan cara penyelesaiannya. Bangun ruang berbentuk limas dengan tinggi 24 cm dan ganjal berbentuk persegi panjang yang mempunyai panjang 14 cm dan lebar 12 cm. Tentukan volume limas tersebut. Cara penyelesaiannya. Diketahui panjang ganjal 14 cm, lebar ganjal 12 cm, tinggi limas 24 cm. Ditanya volume limas. Jawab 1/3 kali luas alas kali tinggi. Jadi volume limas tersebut ialah 1344 cm kubik. Pembuktian rumus volume limas. Pembuktian rumus volume limas untuk membuktikan volume limas secara induktif dilakukan dengan peragaan menakar. Dalam peragaan menakar ini akan digunakan penakar sebuah sebarang limas untuk menakar prisma pasangannya. Yang dimaksud dengan prisma pasangannya adalah prisma yang alasnya kongruen dengan alas limas dan tingginya sama dengan tinggi limas. Dari hasil menakar, kita mendapatkan bahwa prisma terisi penuh 3 kali takar dari limas. Dengan kata lain, volume prisma sama dengan 3 kali volume limas, dan volume limas adalah 1/3 volume prisma. Baik, selanjutnya adalah kerucut. Kerucut merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh sisi alas berbentuk lingkaran dan selimut kerucut yang bertemu di titik puncak kerucut. Samsul Junaidi dan Eko Siswono. Unsur-unsur kerucut yaitu memiliki dua bidang sisi, yaitu sisi alas dan sisi lengkung yang disebut selimut. Sisi alasnya berbentuk lingkaran. Sisi lengkung kerucut jika dibentangkan akan berbentuk juring lingkaran. Memiliki garis pelukis yang menghubungkan titik puncak kerucut dengan rusuk alasnya. Antara jari-jari alas, tinggi kerucut, dan garis pelukis memiliki hubungan S² sama dengan R² ditambah T². Memiliki satu rusuk dan satu sudut. Selanjutnya, jaring-jaring kerucut. Teman-teman bisa melihat ya gambar yang sudah ada di PowerPoint. Jadi, kerucut apabila dipotong menurut garis lengkungnya dan garis pelukisnya, maka akan terbentuk jaring-jaring kerucut.
Jaring-jaring kerucut terdiri dari sebuah lingkaran yang merupakan alas kerucut dan sebuah juring lingkaran yang disebut dengan selimut. Rumus volume kerucut. Rumus menghitung volume kerucut yaitu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Karena alasnya adalah lingkaran, maka sepertiga dikalikan pi r kuadrat dikalikan tinggi. Tinggi di sini adalah tinggi kerucut. Nah, jika melihat rumus tersebut, rumus volume kerucut mirip dengan rumus volume tabung. Hanya saja pada tabung tidak dikalikan dengan sepertiga. Itu artinya volume kerucut akan sama dengan sepertiga volume tabung. Teman-teman bisa melihat gambar di bawah. Nah, kenapa sih rumus volume kerucut adalah sepertiga kalinya tabung? Mari kita simak pembuktian rumus volume kerucut melalui pendekatan tabung. Pembuktian rumus volume kerucut. Untuk membuktikannya, dapat melalui peragaan dengan menakar menggunakan kerucut dan tabung dengan alas dan tinggi yang sama besar. Cara yang dilakukan adalah dengan mengisi volume tabung menggunakan beras atau pasir yang sebelumnya telah diukur dengan volume kerucut. Caranya yang pertama adalah isi penuh kerucut dengan beras atau pasir, kemudian masukkan beras atau pasir yang telah diukur tadi ke dalam tabung. Lakukan hingga 3 kali, maka akan terbukti bahwa tabung akan penuh sehingga didapat persamaan volume kerucut adalah sepertiga kali volume tabung atau volume tabung adalah 3 kali volume kerucut. Untuk gambarannya lebih jelas, teman-teman bisa melihat video di YouTube yang telah saya cantumkan linknya. Contoh soal kerucut. Di sini ada sebuah kerucut yang memiliki panjang dengan diameter 14 cm dan tinggi kerucut 20 cm. Berapakah volume kerucut tersebut? Diketahui diameter alas sama dengan 14 cm. Jadi jari-jarinya adalah setengah dari diameter. Maka jari-jarinya adalah 7 cm. Karena jari-jarinya 7 cm, maka menggunakan pi 22/7. Dan tinggi kerucut adalah 20 cm. Yang ditanyakan, berapakah volume kerucut? Rumus kerucut adalah sepertiga kali luas alas kali T. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, sepertiga dikalikan 22/7, dikali 7, dikali 7, dikali 20, maka hasilnya sama dengan 1026,67 cm3. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.